Bro, kan namanya hidup kan banyak banget masalah ya. Kemarin gue ngobrol sama si Arai. Lu masalah paling berat banget dalam hidup apa, Ray? Ya pasti nggak jauh-jauh dari duit. Iya lah pasti ngomongin apa sih. Kalau kita kan kadang nih kayak lu sama gue nih, kan dulu kita pernah ya ada namanya di jalan gitu ya. Kita sebut di jalan pernah tuh. Lu kan dulu pernah di jalan ya, maksudnya lu ada di komunitas atau di apa namanya, kumpulan. Waktu masih dulu tuh zaman masih tato, lu pernah nato juga ya? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Ya itu mah gimana ya? Karena pelarian mungkin. Pelarian. Maksudnya karena dari keluarga lu lari atau gimana sih? Dari guanya juga, dari si yang ditato. Oh, berarti ketika lu misal lu nato orang, itu ibaratnya ekspresi lu ngeluapin emosi kah atau gimana, terus mungkin dari orangnya dia lagi suntuk atau apa, gue masih belum paham. Karena waktu itu mah gini jadinya, temen ini orderan banyak, gua sedang nongkrong. Temen lu yang aslinya bikin tato. Nah, bunda tempat tato. Karena gua nongkrong, nggak ada orang, ikut larinya, ikut nato. Tapi saat itu lu udah bisa? Udah bisa ya kan, karena ada basicnya kan. Cuma bidangnya aja yang beda. Basicnya lu gambar? Iya. Atau lu dulu waktu kecil kan kita pernah nato ya? Ya paling pakai pulpen lah. Pakai pulpen atau kalau pakai biji apa ya dulu zaman gua kecil tuh apa ya? Biji yang kita gosok tuh, kadang di sini nih. Apa namanya? Ya kalau ada yang tahu dan ntar komentar gitu ya. Boleh. Nah itu basic berarti sekitar tahun berapa? Itu sekolah. SMA kelas 2. Kelas 2 tahun 2000-an. 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 Di Bogor. Iya. Di Bogor. Lu dulu tempat nongkrong lu di mana? Itu ada di Taman Topi. Taman Topi dekat stasiun. Iya, di sebelah situ. Dan ada lagi di dekat yang nggak jauh-jauh dari situ sih. Karena kan bener dulu kan bukan tempat asli tato yang udah bukan studio, bukan studio. Kita di jalan. Berarti lu langsung tuh di jalan. Di jalan. Steril emang? Ya untuk steril kita nggak tahu, tapi kan ya pasti bersih lah. Oke. Lu masih inget nggak tato pertama yang lu bikin? Ingat. Apa? Kupu-kupu. Itu cewek loh. Cewek. Ya bagian ada sebelah kiri. Oke. Karena kan zaman dulu emang lagi rame-ramenya slang kan, dulu tato kupu-kupu juga ya. Iya. Kan waktu itu zaman itu kan kupu-kupu. Lu kenal orangnya nggak? Nggak kenal. Karena kan memang dia juga kan sambil jalan, keadaan ya galau lah kalau dibilang galau. Bukan dari komunitas itu, bukan. Dia cuma orang lewat. Iya. Terus ngeliat lu semua lagi pada nato, dia ikut tuh. Karena apa ya, mungkin kegalauannya itu dia berhenti ya di tempat tato itu, ya kepingin lah pastinya. Oke, nah itu yang tadi juga pengen gua sambungin tuh, karena kan hidup kita kan banyak banget masalah ya. Lo dari mulai lahir, bahkan belum lahir pun di kandungannya nggak, misal orang tua kita nggak punya uang untuk biaya persalinan itu jadi masalah. Kita lahir sampai sekarang pun banyak banget masalah nih. Salah satunya ketika kita punya masalah ada namanya pelarian. Ketika kita nggak punya solusi yang tepat. Pelarian itu kayak misalnya gue galau banget, gue pengen tato. Mungkin dengan pas dia nato saat itu dia ngerasa emosi dia keluar di situ, ditumpahkan di situ. Gue nggak tahu nih waktu dia bikin tato kupu-kupu tuh kenapa dia milih kupu-kupu, gue nggak tahu. Atau mungkin saat itu lu bilang, oh bagusnya kupu-kupu nih, lu lagi ngapain? Lu curhat dulu nggak sih sama orang-orang lagi? Enggak, di situ kan ada gambar. Oh ada sampelnya. Pilihannya. Mau yang mana? Kita tinggal lihat gambar langsung. Lu selama di jalan itu berapa orang sempat lu tato? 2 kali. 2 kali, cuma 2 kali. Tapi lu nggak punya tato? Enggak. Dan menyesal. Kenapa? Karena begitu jadi kupu-kupunya sayapnya sampai bukan seperti itu. Jadi kayak merusak tubuh orang lah.
sekarang yang lu bayangin sekarang Iya. begitu. Tapi kan buat tato artis kan enggak, karena Iya. kan itu seni kan. Benar. Kalau buat lu ngerasa ngerusak dia. Iya. Sekarang ngerasa gitu. Ya, emang pilihan beda-beda sih ya, pandangan kita juga pasti beda-beda. Nah, habis itu pendapatan lu waktu itu Nggak dibayar. free. Sama sekali nggak ada apa-apa. Oke. Karena saat itu lu belum punya pikiran gua harus dapetin duit dan kebutuhan lu masih terpenuhi ya. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya lu nggak punya gua pengen apa, lu nyari duit. Enggak, belum ketemu belum. masalah kan artinya. Masih senang lah. Lu ngerasa masalah paling gede banget dalam hidup lu? Sampai sekarang yang pernah lu alamin, terus lu merasa saat itu ya ini gede banget buat gue. Apa ya? Lu kehilangan sesuatu kah? Lu nggak dapetin sesuatu kah? Kehilangan ada. Pernah waktu itu dikasih jam tangan. Lu sampai sekarang masih ngerasa itu masalah yang gede banget? Iya, karena itu pemberian bokap. Oke. Karena kepingin sesuatu dijual lah. Gitu. Itu jam. Dan lu nyesel sampai sekarang? Karena waktu itu sampai sekarang pun kalau misalnya walaupun sekarang punya jam ya, beda. Iyalah kan dan bokap. Iya, pemberian. Tapi kan saat itu lu waktu kehilangan sadar kan lu bilang ngejual buat sesuatu. Iya. Kenapa jadi masalah? Ya karena kan walaupun ada uang tapi tidak bisa beli lagi. Pasti belinya untuk yang lain. Dan itu karena itu pemberian sebenarnya. Iya. Lu bisa beli lagi Sebenarnya sebenarnya. bisa beli lagi. Cuma kan value-nya beda karena itu pemberian bokap lu. Nah, Iya kan. Dan saat itu lu ngerasa itu masalah gede banget, Pak. iya. Efeknya ke lu apa? Ya Sampai sekarang lu nggak bisa ngelepas. kalau bisa jam itu ada, gue beli. Tapi kan jam udah nggak ada istilahnya gitu kan. Kan lu bisa nyari dengan seri yang sama gitu kan. Kan yang nggak bisa lu beli pemberian dari bokapnya lu nya kan. Tapi kan kayak semacam dititipkan barang lu pegang, kenapa lu jual? Ya itunya yang bikin nyesel kan. Iya. Bukan bentuk fisik jamnya sebenarnya kan. Iya, kalau bisa jam bisa dibeli kan. Itu. Tapi sekarang lu nyesel ya. Ya. Sampai sama sekali nggak dibeli lagi. Sama bokap Ya. karena ketahuan. Ya. Jangan Jangan jam kemana? oh lu jual. Terus bokap marah lah ya. istilahnya. Marah sih enggak. Ya karena kecewa lah, pasti ada kecewa gitu kan. Ibaratnya kan, tapi itu kan masa lalu lu belum bisa menerima bahwa lu ngelakuin kesalahan di saat itu tuh gitu. Sepele ya sebenarnya. Iya kan, karena kan Sepele, kita kan? nganggapnya kan lu cuman yang ngejual pemberian kan. Mungkin bokap lu pernah ngasih apa-apa lagi, tapi itu berkesan banget buat lu dan sampai sekarang Karena kan di situ ada waktu kita bisa lihat gitu kan. Lo mau kemana ada waktu bisa tahu lah. Keingetan terus lah pasti. oh tiap kali lu nginget waktu lu nginget jam itu. Pasti. Dan lu belum bisa maafin diri lu saat itu ngejual itu. Ya menyesal pasti menyesal. Pasti. Iya. Dan lu tapi itu kan jadi bayang-bayang lu terus kan, ngelakuin sesuatu ketika lu lagi happy lihat jam lu jadi ingat itu lu sedih lagi sampai sekarang. Walaupun sudah punya jam. Walaupun udah punya jam mungkin jauh lebih bagus mungkin ya, harga jauh lebih mahal gitu. Karena kan jam pakai dia tahu waktu itu kan Ya dipakailah dapat lu jual semingguan lah. seminggu lu jual. Lu beli apaan sih? Ya masih seneng juga bilang kan masih seneng-seneng Iya zaman itu masih Ya, nakal lah itulah, kita ya, bilang nakal. nakal. Dan itu makin bikin tuh aduh ngapain sih dulu gua jual gituan ya buat hal yang semestinya nggak gua beli gitu kan. Tapi emang sebagian orang memaafkan diri atau kesalahan di masa lalu itu sulit bro. Walaupun mungkin sepele ya. Kalau gua kan nggak itu sepele gitu kan. Lu nggak nyampe lu ngebunuh orang, lu nggak nyampe lu melakukan hal yang berat banget. Tapi ketika lu nggak bisa ngejaga kepercayaan Nah, dari itu dia. orang Benar. yang bahkan sebenarnya sangat sayang sama lu. Iya kan? Iya. Dan itu sebenarnya jadi pelajaran juga buat temen-temen
gue juga sama ceritanya gitu. Gue berapa kali ya dikasih barang sama orang yang sayang banget sama gue, dan gue nggak bisa ngejaga. Awalnya sih ngerasa kayak ya biasa aja kan gitu kan, tapi gue sadar itu ketika yang ngasih barang itu cerita ke gue, kenapa gue ngasih ini ke lu, karena gue pengen lu bisa ngejaga itu. Kalau ngejaga sesuatu aja lu nggak bisa, gimana lu ngejaga entarnya? Iya benar, pasti. Iya kan. Bokap lu ngomong apa waktu itu? Ya dibilang, kenapa dijual? Ya buat jajan. Gitu kan. Emang kurang. Jawabannya sepele banget lagi buat jajan. Ya memang bisa. Ya sebenarnya buat jajan kan ya. Jajan kan bisa apa aja jajan kan. Terus ya kenapa kok bisa dijual gitu kan? Ya buat jajan. Emang gak bisa yang lain? Kenapa dijual barang-barang? Gitu. Ya sampai sekarang pun kalau menjual barang walaupun beli sendiri agak sungkan sekarang karena udah terikat seperti itu, nggak akan bisa beli lagi kalau sudah kejual saya gitu. Tapi kesalahan itu nih, kesalahan ketika lu nggak bisa ngejaga kepercayaan yang diberikan sama seseorang, itu punya efek ke lu yang sekarang nggak? Artinya gini, lu ngejaga banget nggak apa yang orang kasih? Kalau sekarang ya pasti gue jaga, Karena itu pengaruh banget. Lu nggak pengen jangan nggak gini aja, jangan sampai terulang aja. Ya, karena lu udah ngerasa sakitnya kan. Ya sakit. Itu jam, lu masih ingat bentuknya sampai sekarang ya? Jisok kan banyak di pasaran. Iya. Tapi dia dapat. Ini gara-gara jam doang sakitnya sampai sekarang loh kalau diingat-ingat ya. Padahal kan kita menyesal. Iya, menyesal ada. Cuma kan kita nggak bisa muter masa lalu ya. Iya. Nggak bisa mengulang andai waktu itu gua nggak jual gitu kan. Mungkin bokap mungkin masih percaya sama gua begini gitu kan. Tapi namanya manusia kan, kita emang harus berani ngadepin kenyataan itu kan. Kalau ntar suatu waktu kenapa-napa terus lu lari dari hal seperti itu, ya lu bakal lari terus. Sekali lu lari, tapi itu kan waktu itu bohong ya, untuk ngomong jajannya apa kan. Iya, karena jajan aja. Iya kan. Karena kalau kita deretin ya dimarahin lebih parah Makanya gitu. Iya. Lu tadi nggak nanya detail. Enggak. Oke, beruntung banget. Karena memang orangnya ya bisa betul ya seperti itulah, nggak mau ribet-ribet. Kayak selain jam, masalah yang waktu itu lu ngerasa ya Allah ini gede banget masalah, kenapa harus ke gua? Ada lagi ya? Dipecat dari pekerjaan kah? Nakal kok gua sih. Lu nakal. Kenapa jadi masalah? Itu kan kali dulu kan lebih ke penyesalan kan. Tapi masalah yang tiba-tiba dalam hidup lu ada gitu. Karena kan di saat itu lagi sedang enak-enaknya berjalan, datanglah. Apaan? Ya main yang main di jalan lah, kita Ya. tahu jalan dunia seperti apa gitu kan. Terus kenapa jadi masalah? Karena udah yang kita pupuk itu hilang kayak gitu aja. Maksudnya gimana? Maksudnya yang lu pupuk itu yang mana nih? Sebelum lu main di jalanan atau Sudah di jalan. Sudah di jalan kita kerja yang membangun lah. Ngekos, udah nyaman dah. Dapat temen yang ngajak lu nakal. Karena basic sebelumnya pun trackingnya nakal. Jadi masuk lingkaran lagi. Dan lu kembali nyaman di situ. Ya. Lu ngelewatin masa-masa yang mestinya lu produktif jadi nggak produktif. Atau gimana? Untuk pekerjaan, Iya. itu justru Bagus. Ini kenapa jadi masalah? Kan ketika lu produktif jadi bagus kan nggak ada masalah. Tapi kan mainnya udah main hukum. Oke.